Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Novalina Mayasari Ansar, merupakan salah satu dosen di Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Nusa Utara pada program studi sarjana terapan, program studi pengolahan dan penyimpanan hasil perikanan. Bidang ilmu saya yakni pengolahan hasil perikanan. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024 sebagai pernyataan diri dosen untuk Tridharma Perguruan Tinggi pada unsur pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu yaitu mikrobiologi dan toksikologi hasil perikanan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi pengolahan dan penyimpanan hasil perikanan. Mata kuliah ini memiliki SKS sebanyak 3 yang terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Tujuan dari mata kuliah ini yakni memberikan pengetahuan pada mahasiswa tentang pengertian mikrobiologi pada produk perikanan, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba, baik itu mikroba pembusuk dan patogen pada produk perikanan, mikroba fermentasi, mikroba pada suhu tinggi dan suhu rendah, persyaratan untuk mikrobiologis pada hasil perikanan, definisi toksikologi, racun dan keracunan, jenis-jenis dan sumber alami racun pada hasil perikanan, gejala keracunan dan cara mendeteksi. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami tentang pengertian mikrobiologi secara perkembangan, mikrobiologi dan toksikologi pada bidang perikanan dan kebaharian. Yang kedua, mampu memahami faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme pada produk perikanan. Yang ketiga, mampu menganalisis penggolongan mikroorganisme yang mengkontaminasi produk perikanan. Yang keempat, mampu menganalisis persyaratan mutu mikrobiologis pada produk perikanan. Yang kelima, mampu mengaplikasi pengelompokan toksik dan racun pada produk perikanan. Metode pembelajaran yang saya terapkan ada 3. Yang pertama adalah ceramah. Metode ini saya gunakan untuk menyampaikan teori pada mata kuliah ini kepada mahasiswa. Kemudian metode yang kedua yakni diskusi dan tanya jawab. Ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa menguasai materi yang sudah disampaikan. Metode yang ketiga yaitu praktek yang dikembangkan dengan project based learning bagi mahasiswa yang mengontrak mata kuliah ini. Untuk materi pembelajaran yang saya ajarkan adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Adapun yang menjadi subjek PMK dari materi ini yakni mahasiswa diharapkan mampu mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba atau mikroorganisme. Yang menjadi indikator penilaian keberhasilan mahasiswa pada materi ini yakni ketepatan dalam mengemukakan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Untuk kriteria penilaian yakni ketepatan dan penguasaan terhadap soal atau kasus yang diberikan. Sedangkan untuk penilaian yakni tugas terstruktur, kuis, dan pembelajaran berbasis proyek. Adapun presentasi penilaian untuk materi ini yaitu tugas terstruktur sebanyak 20%, untuk penilaian kuis sebanyak 30%, dan untuk pembelajaran berbasis proyek sebanyak 50%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah mikrobiologi dan toksikologi hasil perikanan pada program sarjana terapan program studi pengolahan dan penyimpanan hasil perikanan. Berikut video pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka di ruang kelas dan laboratorium. Oke, baik, terima kasih. Kita pada siang hari ini akan memulaikan perkuliahan khusus untuk mata kuliah mikrobiologi dan toksikologi hasil perikanan. Sebelumnya kita akan berdoa bersama untuk memulai perkuliahan di siang hari ini. Kita berdoa. Doa selesai. Oke, untuk lanjut pada materi selanjutnya, Anci akan bertanya kepada anak-anak sekalian tentang materi yang sudah dijelaskan minggu lalu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu kita bicarakan tentang apa? Tentang mikroorganisme, khususnya bakteri, tentang sejarah perkembangan mikrobiologi. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Apa itu mikroorganisme, apa itu bakteri? Nah, sekedar mengingatkan bahwa mikroorganisme merupakan makhluk hidup atau organ yang berukuran yang sangat kecil yang kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang, tapi bisa melalui bantuan dari mikroskop. Nah, itu kemarin yang sudah dijelaskan bagaimana sejarah perkembangan mikroorganisme
sehingga bisa kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme atau pertumbuhan bakteri. Ini merupakan materi yang kedua dari perkuliahan mikrobiologi dan toksikologi hasil perikanan. Nah, sub CPMK yang diharapkan untuk materi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri, yaitu di sini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Kemudian rencana tatap muka itu dilaksanakan 1 kali 50 menit. Selanjutnya nanti untuk 2 SKS selanjutnya kita akan praktikum. Untuk hari ini Enci akan memberikan materi dulu terkait faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Oke, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri? Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri itu ada 2, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Kalau intrinsik itu berasal dari bakteri itu sendiri atau dari yang lingkungan dalam, itu meliputi dari sifat fisik, kimia, dan struktur pada bakteri itu sendiri yang mempengaruhi populasi pertumbuhan mikroorganisme. Nah, faktor yang pertama yaitu nilai pH atau derajat keasaman. Nah, mikroorganisme itu bisa tumbuh pada pH 7,0 atau pH kisaran 6,6 sampai 7,5, itu untuk mikroorganisme. Nah, di pH 7 ini merupakan pH yang netral. Jadi memang mikroorganisme itu paling baik itu dia tumbuh pada pada pH 7,0, itu merupakan pH netral. Kemudian kalau khusus untuk bakteri, mikroorganisme secara keseluruhannya tadi. Nah, kalau untuk khususnya bakteri itu bisa tumbuh pada pH 4,0 sampai dengan 8,0. Jadi pH 4 itu pH apa? Tergolong pH apa dia? pH asam atau pH basa? Asam. pH asam. Nah, kalau di atas 7 itu merupakan pH basa. Nah, kalau khusus kapang itu dia bisa tumbuh pada kisaran pH yang lebih rendah lagi pada pH 2 dan bisa juga sampai pada pH 8,5. Tapi dia memang minimumnya itu dia bisa tumbuh sampai pada pH 2 karena memang kapang ini merupakan mikroorganisme yang tahan terhadap keadaan yang asam atau lingkungan yang sangat kering. Nah, kemudian kamir itu dia bisa tumbuh pada pH 1,5 sampai 8,5. Kalau untuk khusus produk perikanan ini memiliki pH rendah, dia akan lebih awet. Kalau produk perikanan, kalau pH-nya lebih rendah, berarti produk tersebut bisa tahan untuk masa simpannya. Kemudian tingkat keasaman mempengaruhi viabilitas mikroba. Nah, pengelompokan mikroba tadi berdasarkan pH itu ada asidofil tumbuh pada pH 2,0 sampai 5,0. Kemudian pH neurofil itu tumbuh pada pH 5,5 sampai 8,0. Kemudian ada alkalifili tumbuh pada pH 8,4 sampai 9,5. Itu jenis-jenis pengelompokan mikroba berdasarkan pH-nya. Kemudian untuk aktivitas air atau AW, khusus untuk bakteri pembusuk, AW-nya itu di atas 0,91. Jadi kalau bakteri pembusuk dia tahan pada suhu 0,91, sedangkan untuk kamir itu pada AW 0,88 dan untuk kapang itu pada AW 0,80. Nah, faktor yang berikutnya itu kandungan air. Kandungan air, setiap mikroba memerlukan kandungan air bebas tertentu untuk hidupnya, diukur dengan parameter AW atau water activity dengan kelembaban relatif. Jadi mikroba umumnya itu bisa tahan pada AW 0,99, sedangkan kalau khusus bakteri itu dia bisa tahan pada AW itu 0,90 dan sampai dengan 0,99. Kalau khusus untuk mikroba yang osmotoleran dapat hidup pada AW yang sangat rendah, biasanya pada AW 0,6. Dia masih bisa tahan untuk hidup di AW dalam keadaan tersebut. Nah, misalnya itu contohnya
golongan Carnir itu Saccharomyces rouxi. Sedangkan untuk Aspergillus, contohnya itu jamur, benang, dan lain itu bisa tumbuh pada AW 0,8. Bisa sampai di sini? Bisa. Atau terlalu cepat? Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, nanti setelah ini bisa ditanyakan kepada Uci ya. Kemudian kandungan nutrisi, mikroba sangat membutuhkan nutrisi untuk suplai pertumbuhan atau untuk menjadi sumber energinya. Biasanya dapatnya dari mana? Kandungan nutrisi itu yang diperlukan dalam contohnya itu protein yang sangat dibutuhkan oleh mikroba untuk pertumbuhannya. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor ekstrinsik. Nah, kalau untuk faktor ekstrinsik ini kita mulai dari suhu. Suhu ini merupakan salah satu faktor ekstrinsik yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba dalam kondisi lingkungan penyimpanan dan mempengaruhi produk perikanan dan mikroorganisme. Nah, kalau untuk suhu pertumbuhan mikroba itu ada yang suhu minimum, ada yang suhu optimum, dan suhu maksimum. Kalau suhu minimum itu merupakan suhu yang rendah, suhu rendah yang terendah, tetapi mikroba tersebut masih bisa hidup. Jadi mikroba masih memiliki ketahanan untuk bisa hidup pada suhu yang rendah. Sedangkan suhu optimum itu merupakan suhu yang sangat baik atau yang paling bagus untuk bakteri tersebut bisa tumbuh. Sedangkan suhu maksimum adalah suhu tertinggi bakteri tersebut. Jadi nanti ada range-nya. Untuk suhu terendahnya itu berapa, suhu optimumnya itu berapa, dan suhu maksimumnya itu berapa. Nah, kalau untuk suhu ada pengelompokan mikroba berdasarkan suhu. Ada 3 pengelompokan yaitu bakteri psikrofil, bakteri mesofil, dan bakteri termofil. Nah, kalau digolongkan untuk bakteri psikrofil ini merupakan mikroba yang dapat tumbuh pada suhu 0 sampai 30 derajat Celcius dengan suhu optimumnya itu sekitaran 15 derajat Celcius. Kalau untuk suhu mikrofil ini khusus produk perikanan, biasanya di produk yang seperti apa yang memungkinkan bakteri psikrofil ini bisa tumbuh? Kalau bakteri itu pada suhu rendah, kira-kira produk perikanan apa yang bisa tumbuh pada bakteri yang berkisar antara 0 sampai 30 derajat Celcius yang tergolong bakteri psikrofil? Bisa pada ikan segar maupun ikan yang dibekukan ya. Jadi bakteri psikrofil ini merupakan bakteri yang tahan pada suhu rendah. Jadi walaupun dia kadarnya pada 0 sampai 30 itu dia masih bisa tumbuh. Nah, contoh bakteri psikrofil itu yaitu Aeromonas, Pseudomonas, dan Listeria. Jadi bakteri ini yang bisa ditemukan pada produk yang dibekukan atau produk yang ada pada suhu rendah. Kemudian yang kedua itu bakteri mesofil. Mikroba yang umumnya mempunyai suhu minimum 15 derajat Celcius dan dia optimum pada 25 sampai 37 derajat Celcius dan suhu maksimum itu 45 sampai 55 derajat Celcius. Contohnya itu Salmonella dan E. coli. Nah, kalau untuk mesofil ini biasanya disebut dengan bakteri yang tumbuh pada suhu yang sedang. Kalau misalnya psikrofil itu suhu yang rendah, kalau mesofil itu suhu yang sedang atau di tengah-tengahnya. Contohnya itu Salmonella dan E. coli. Kira-kira produk apa saja perikanan yang bisa tumbuh bakteri mesofil di suhu yang sedang ini? Bisa tumbuh juga dia pada ikan asap ataupun produk olahan bakso, karena ini kan merupakan produk yang pada suhu yang sedang. Kemudian yang ketiga itu bakteri termofil. Mikroba yang mempunyai suhu minimum itu 40 derajat Celcius dan optimum pada suhu 55 sampai 60 derajat Celcius dan maksimumnya itu di 75 derajat Celcius. Contohnya Staphylococcus sp. Nah, untuk termofil ini merupakan bakteri yang tahan terhadap panas ya, karena dia pada suhu yang tinggi. Tapi kalau proses pemanasan sudah di atas 75 derajat Celcius, kemungkinan bakteri tersebut
sudah tidak akan tumbuh lagi. Dia tahan itu hanya sampai pada 75 derajat Celcius. Jadi biasanya kalau proses penanganannya sudah di atas 75 derajat Celcius, kemungkinan jumlah bakteri tersebut akan mengalami proses penurunan. Nah, kalau khusus untuk suhu rendah ya, kalau untuk produk-produk perikanan itu bisa menyebabkan cold shock, yaitu penurunan suhu yang tiba-tiba sehingga menyebabkan kematian bakteri, terutama pada bakteri yang muda atau pada fase logaritmik. Nah, kemudian kalau pada suhu pembekuan ini sel dari bakteri tersebut itu bisa mengalami kerusakan dengan adanya kristal es yang ada di dalam air. Jadi biasanya selnya tersebut itu akan mengalami kerusakan kalau sudah ada kristal es yang kita temukan pada produk pembekuan. Kemudian liofilisasi merupakan proses pendinginan di bawah titik beku dalam keadaan vakum secara bertingkat. Proses kemalangan mikroba karena air protoplasma langsung diuapkan tanpa melalui fase cair atau sublimasi. Nah, contoh-contoh yang sudah saya sampaikan tadi tentang bakteri yang bisa tumbuh pada suhu yang rendah atau tergolong bakteri psikrofil, yaitu bakteri Pseudomonas. Nah, bakteri Pseudomonas ini merupakan bakteri yang bisa hidup pada suhu rendah atau kita dapatkan pada produk yang disimpan pada suhu rendah. Biasanya ditemukan di tanah, air, sayuran, daging maupun ikan. Untuk Pseudomonas sendiri, dia ada beberapa penggolongan. Ada Pseudomonas aeruginosa, ada Pseudomonas fluorescens, dan ada Pseudomonas nigrificans. Nah, ini 3 jenis ini. Jadi di gambarnya ini bisa dilihat bahwa ini merupakan koloni Pseudomonas yang tumbuh pada media selektif, dan gambar yang ketiga itu merupakan bentuk sel bakteri yang ada khususnya untuk Pseudomonas. Dia merupakan bakteri, kalau kalian lihat itu tergolong bakteri apa? Bakteri kalau berdasarkan warnanya itu warna apa? Warna selnya. Dia merupakan bakteri gram negatif, karena kalau kita lihat bentuk selnya itu berwarna merah muda dengan bentuk batang yang merupakan bakteri gram negatif. Kemudian contoh yang kedua yaitu khusus untuk bakteri suhu sedang atau mesofil itu E. coli. Nah, di sini E. coli itu diidentifikasi pertama kali oleh Theodor Esersik berkebangsaan Jerman pada tahun 1885. Dia merupakan mikroflora alami pada saluran pencernaan manusia dan hewan. Nah, bakteri ini juga merupakan salah satu bakteri indikator adanya pencemaran, karena bakteri E. coli ini tempat hidupnya atau dia berkembang biak itu ada pada saluran pencernaan itu baik manusia maupun hewan. Jadi kalau seandainya kenapa produk perikanan itu E. coli dia harus negatif atau di bawah 3, itu karena dengan indikasi bahwa adanya pencemaran. Jadi itu sangat berbahaya kalau seandainya produk perikanan tersebut terdapat bakteri E. coli. Kita bisa lihat penampakannya di sini, itu merupakan koloni bakteri E. coli yang tumbuh di media selektif khususnya untuk E. coli. Jadi dia merupakan bakteri juga, merupakan bakteri apa dia? E. coli, juga tergolong merupakan bakteri gram negatif batang. Nah, biasanya E. coli ini tergolong juga sebagai bakteri patogen. Nah, khusus untuk bakteri patogen nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya, tapi sekedar informasi bahwa E. coli ini juga merupakan bakteri yang hidup pada suhu yang sedang atau tergolong bakteri mesofil dan bisa menyebabkan penyakit atau bersifat patogen. Kemudian contoh bakteri yang kedua yaitu untuk bakteri mesofil yaitu Salmonella. Salmonella sp merupakan bakteri yang bisa tumbuh pada kisaran suhu 36 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Dapat menyebabkan penyakit dan dia merupakan bakteri yang bersifat aerobik maupun anaerobik. Kalau aerobik ini dia membutuhkan oksigen dalam pertumbuhannya. Sedangkan anaerobik merupakan bakteri yang membutuhkan oksigen, tapi kalaupun dalam keadaan sedikit dia itu masih bisa
tumbuh. Itu perbedaan aerobik dan anaerobik fakultatif. Jadi kandungan oksigennya itu masih sangat rendah, tapi masih memungkinkan bakteri tersebut itu bisa hidup. Kemudian contoh bakteri yang berikutnya itu bakteri termofil, yaitu contohnya Staphylococcus. Dia merupakan flora normal pada kulit dan saluran pernapasan, saluran pencernaan makanan pada manusia. Nah, ini juga merupakan bakteri yang tahan terhadap suhu tinggi atau masih bisa hidup pada suhu yang tinggi. Dia merupakan bakteri gram positif kokus karena selnya itu berbentuk bulat. Nah, kalau khusus untuk produk, suhu tinggi di atas suhu maksimum bisa mengakibatkan titik kematian termal, suhu yang dapat mematikan spesies mikroba dalam waktu 10 menit pada kondisi tertentu. Jadi pada suhu yang tinggi dia bisa mati pada waktu 10 menit sudah bisa mengalami proses kematian. Jadi waktu kematian termal waktu yang diperlukan untuk membunuh suatu spesies mikroba pada suhu yang tetap. Kemudian faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri selanjutnya yaitu RH, di mana kelembaban relatif berkaitan dengan aktivitas air. Pada umumnya bakteri memerlukan kelembaban yang cukup tinggi, yaitu sampai 85%. Dan penyimpanan produk perikanan di dalam ruangan dengan RH rendah dapat mencegah kebusukan oleh mikroorganisme. Faktor selanjutnya yaitu gas atmosfer atau ketersediaan oksigen. Nah, berdasarkan ketersediaan oksigen itu ada beberapa golongan bakteri yang bisa dikelompokkan, yaitu bakteri aerob, bakteri anaerob, bakteri fakultatif anaerob, dan bakteri mikroaerofili. Nah, kalau bakteri aerob berarti merupakan bakteri yang membutuhkan oksigen dalam pertumbuhannya, sedangkan bakteri anaerob dia tidak membutuhkan oksigen. Kemudian yang tadi juga Enci bilang bakteri fakultatif, dia ada atau tidaknya oksigen tersebut dia masih bisa hidup. Sedangkan kalau mikroaerofilik dalam keadaan sedikit oksigen pun dia masih bisa tetap untuk hidup. Materi untuk faktor pertumbuhan bakteri, Enci rasa sudah bisa sampai di sini. Mungkin ada yang mau bertanya terkait materi ini dari anak-anak sekalian. Ada yang belum dimengerti atau ada yang mungkin bisa belum dipahami, bisa mengajukan tangan atau bisa bertanya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya ya, untuk minggu depan itu sudah akan masuk ke materi yang berikutnya. Tapi hari ini kita akan melanjutkan dengan kegiatan praktikum. Jadi diharapkan materi yang diberikan hari ini bisa dipahami dan dimengerti, dan kita akan mengulang kembali, kita akan mereview kembali faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Berarti ada dua, yaitu faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik itu yaitu terdiri dari apa pertama tadi? pH, kemudian suhu. Faktor yang intrinsik yaitu pH, kemudian ada AW, dan kemudian untuk yang faktor ekstrinsik yaitu ada suhu, ketersediaan oksigen, nah itu yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Jadi ada dua, ada intrinsik dan ekstrinsik. Jadi nanti Enci akan memberikan praktikum setelah ini, kemudian ada tugas yang akan disampaikan. Tolong dirangkum semua materi yang sudah diberikan tadi, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri.
Minggu depan tugasnya itu akan kita kumpul. Jadi kalau boleh itu minggu depan sudah ada tugasnya dan lebih semangat ya untuk belajar. Jangan nanti pada saat yang ditanya tidak bisa menjawab. Oke, baik. Terima kasih. Materi hari ini kita selesaikan sampai di sini dan kita ketemu untuk materi minggu depan. Sekali lagi selamat siang. Baik, selamat siang. Hari ini kita akan melaksanakan praktikum untuk mata kuliah mikrobiologi dan toksikologi hasil perikanan. Untuk praktikum yang pertama pada hari ini, materinya tentang pengenalan alat-alat yang ada di laboratorium untuk pekerjaan nanti pada pengujian mikrobiologi. Setelah kita mengenal alat-alat yang sudah ada di laboratorium ini, maka untuk laporan praktikum minggu depan itu ada sudah formatnya yang sudah ada di modul praktikum. Nah, isinya itu tentang nanti dibahas itu alat-alat apa yang ada di laboratorium ini yang sudah dijelaskan tadi, kemudian fungsinya itu untuk apa, dan ditambahkan dengan gambarnya itu. Jadi di laporannya nanti itu ada nama alat, ada gambar, dan fungsinya masing-masing. Nah, laporan itu nanti akan dibawa minggu depan pada saat nanti kita akan masuk di lab kembali untuk praktikum pada topik yang berikutnya. Jadi diharapkan untuk minggu depan semuanya memakai baju lab dan terutama membawa laporan praktikum yang dilaksanakan pada hari ini. Sekian dulu dari Enci untuk praktek hari ini. Disampaikan terima kasih dan selamat siang. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah mikrobiologi dan toksikologi hasil perikanan. Semoga dapat memberikan gambaran pada kinerja bidang pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah ini di program sarjana terapan, program studi pengolahan dan penyimpanan hasil perikanan, jurusan teknologi perikanan dan kebaharian, Politeknik Negeri Nusa Utara. Dan diucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai, panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2024, dan tidak lupa terima kasih kepada Politeknik Negeri Nusa Utara, jurusan Teknologi Perikanan dan Kebaharian, program studi pengolahan dan penyimpanan hasil perikanan, rekan sejawat beserta mahasiswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.